Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manise, Jumat 6 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau tidak hanya menciptakan kami, tapi Engkau tetap menyertai kami dengan cinta dan perhatian. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu lewat firman yang akan kami dengar. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebohongan atau ketidakjujuran pasti melukai sesamamu, tetapi pada akhirnya akan membunuh dirimu sendiri. Para sahabat sekalian, tentunya apa yang Tuhan atau sesama harapkan dari seorang pribadi adalah ia bersikap jujur dalam hidupnya. Kejujuran adalah mutiara. Kejujuran adalah harta yang terpendam. Memang mahal harganya. Dan setiap orang dipanggil untuk menjadi jujur karena Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi orang jujur. Tetapi bisa saja kejujuran ini berubah menjadi ketidakjujuran atau kebohongan. Entahkah karena kita ingin menggapai harapan atau cita-cita pribadi kita, atau sekedar untuk mengelabui orang lain demi kepentingan pribadi kita. Hari ini kita mendengarkan sepenggal firman dalam bacaan Injil tadi, bagian terakhir, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
Tentunya Tuhan menghendaki agar kita menjadi seperti pelita atau lampu. Menjadi anak-anak terang berarti menjadi pribadi-pribadi yang hidup jujur, benar, dan adil. Namun ketika kita menyaksikan baik dalam diri orang lain maupun diri kita sendiri, kadang kita melakukan ketidakjujuran atau kebohongan dan kita menikmatinya. Hari ini kita diingatkan agar kembali kepada hakikat diri kita sendiri, yakni kita adalah anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang tentunya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama kita. Jangan biarkan perbuatan-perbuatan jahatmu menuntun dan mengurungmu dalam kegelapan, dan akhirnya Anda mati merana dalam kejahatanmu. Hari ini Anda harus memutuskan bahwa Anda adalah anak-anak terang, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan baik agar terangmu dapat menerangi kegelapan hati, budi, dan hidup orang lain. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.